Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Ramadan dari Universitas Mercu Buana, jurusan Manajemen dan Bisnis. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa man walah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita hingga kita dapat bertemu lagi dengan bulan yang mulia ini, bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan suci Ramadan yang di dalam penuh keberkahan, penuh keafiatan. Dan juga yang saya hormati dosen pengampu agama saya, Ibu Rahmadina MPD, yang memberikan saya tugas besar satu tentang Al-Quran wal Hadis. Bismillah, saya awali dengan Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Al-Quran merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan inilah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya, kitabnya Nabi Muhammad, kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah khusus kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad SAW. Dahulu Rasulullah tuh dulu sering punya kebiasaan menyendiri di dalam gua, yaitu gua Hira. Suatu waktu datanglah malaikat Jibril memberi wahyu pertama kali kepada Nabi Muhammad. Itu wahyu pertamanya ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, kal insana ma'lam ya'lam, dan akhir sampai surat tersebut. Rasulullah saat mendengar itu disuruh membaca, iqra, bacalah. Rasulullah merasakan ketakutan yang luar biasa hingga beliau sampai rumahnya pun datang ke kamarnya, masuk kamarnya menggunakan selimut hingga ditanya oleh Sayyidatina Khadijatul Kubra, "Kenapa wahai suamiku engkau begitu ketakutan?" Lantas Rasulullah menceritakan kejadian yang ia alami di Gua Hira. Lantas Sayyidah Khadijatul Kubra bertanya kepada pamannya Warakah bin Naufal tentang apa yang dialami oleh suaminya ini, Nabi Muhammad SAW. Ternyata pamannya Siti Khadijah itu sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini merupakan Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi, dan yang diturunkan itu adalah kitab suci Al-Quran, yaitu penyempurna dari kitab Injil, kitab sebelumnya, kitab yang pernah dianut oleh Warakah bin Naufal. Kembali lagi kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan peringatan bagi para pendosa. Al-Quran merupakan obat bagi para pembacanya. Setiap hukum Islam yang belum pernah dialami sebelumnya ada di dalam Al-Quran penjelasannya, atau yang sudah dialami di zaman dahulu dan kita ingin mengetahui apa hukumnya, itu ada di Al-Quran. Al-Quran itu tidak pernah dimakan oleh zaman. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran dari sejak diturunkan sampai akhir zaman, oleh menjaganya dari orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak menyukai akan isi Al-Quran tersebut. Lalu hadis. Wal hadis merupakan perbuatan, ucapan, merupakan persetujuan atau sikap Nabi Muhammad SAW yang telah beliau lakukan, yang telah beliau setujui. Itu hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, jika kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita pasti mengamalkan hadis-hadis beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya, kita menjadi diakui oleh beliau bahwasanya kita umatnya dan ditolongi oleh beliau di pada mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadis ada 3 macam. Pertama, hadis
Gauliyah. Hadis Gauliyah ialah hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ketika Nabi Muhammad membahas tentang keutamaan sholat, tentang huru-hara akhir zaman, itulah hadis-hadis Gauliyah. Hadis yang dari sumbernya dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ialah hadis yang berdasarkan sikap atau perbuatan Nabi Muhammad. Contohnya seperti Nabi Muhammad tuh kalau sebelum sholat bersiwak, sebelum minum membaca bismillah dengan 3 kali tegukan. Sebelum makan buah dulu. Lalu juga Nabi Muhammad itu orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Ia menghargai kawan maupun lawannya. Beliau hargai SAW. Beliau wangi. Itulah beliau mensunahkan kita memakai minyak wangi dan lain-lain, memakai baju putih dan lain-lain. Itu hadis fi'liyah, hadis dari perbuatan Nabi Muhammad. Lalu ada hadis takriyah, yaitu hadis yang berdasarkan sikap Rasulullah terhadap sahabatnya. Contohnya ketika di beberapa perang-perang seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar, itu Nabi Muhammad pernah mengeluarkan hadis tersebut. Hadis juga ada yang sahih dan hadis yang dhaif. Hadis sahih merupakan hadis yang banyak diriwayatkan dan merupakan hadis yang kuat, hadis yang cukup kuat yang dapat kita pegang, dapat kita jadikan hukum yang kuat. Berbeda dengan hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang lemah, yang diriwayatkan sedikit. Namun bukan berarti kita tidak melupakannya. Kita harus memegangnya sebagai jaga-jaga, sebagai sumber hukum yang bisa kita pegang sewaktu-waktu jika ada permasalahan yang sulit dipecahkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang-kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.